Kristen itu adalah dewa bulan. Nah ini, pemakaian nama Yahweh sebagai nama berhala. Yahweh sebagai nama berhala dalam Bible. Nah ternyata Yahweh sebagai nama berhala itu dilakukan sebelum Musa. Jadi ketika Musa menerima loh batu selama 40 hari, orang-orang bangsa Israel sudah menyebut berhala mereka, patung anak emas itu, patung lembu itu adalah Yahweh. Coba kalian cari ya. Oke. Sedangkan nama Allah itu proper name diajarkan oleh Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail. Yang kamu sebut tadi itu siapa? Amr bin Luhai itu jauh-jauh setelah Nabi Ibrahim, jauh-jauh setelah Nabi Ismail. Tetapi saya tidak akan melenceng dari debat atau diskusi kita malam hari ini. Tolong, saya mohon Anda menjawab pertanyaan saya. Kalau umat Islam ditanya, Bang Nandar, siapa nama Tuhanmu? Allah. Di mana datanya? Kita gampang lihatnya, RK. Tinggal baca Quran surat Toha, Quran surat 20 ayat ke-14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innani annallahu la ilaha illa anna fa'budani wa'aqimis salata li dzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingat aku. Jelas. Tanpa penafsiran, tanpa babi bu bebo. Kalau orang Islam ditanya siapa nama Tuhanmu? Allah. Siapa nama Roh Kudus? Roh Kudus Quran surat Al-Baqarah ayat ke-97 dijawab dalam Quran surat An-Nahl ayat 102. Nama dari Roh Kudus itu adalah Jibril. Sekarang pertanyaan saya kok tidak dijawab dengan singkat, jelas, padat? Kan saya tanya nih, ingat gelombang mu'alaf semakin besar, RK. Yang kedua, siapa nama Bapa? Yang ketiga, siapa nama Roh Kudus? Kamu menyampaikan, Nandar dijawab di akhir saja. Kenapa harus di akhir kalau di awal mampu dijawab? Kenapa harus di akhir? Kalau di awal kita sudah bisa jawab. Kalau kasus Jibril, sekarang berapa yang nonton nih? 100 orang yang nonton di komal saya. Perhatikan. Siapa nama sesembahan orang Kristen? Apakah sama sesembahan orang Kristen dengan orang Yahudi? 2. Siapa nama Bapa? Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, siapa nama Bapa ini? Yang ketiga, siapakah nama Roh Kudus? Bagaimana diskusi ini berkembang? Kalau ditanya hal-hal yang fundamental saja kamu tidak bisa menjawab. Padahal jawabannya gampang. Seperti halnya saya bertanya, RK sudah mandi belum? Sudah. Jam berapa? Jam 5. Pakai sampo apa? Saya pakai sampo kecubung. Kan gampang. Tolong, saya mohon, ada lagunya. Aku mohon kepada RK, jawablah pertanyaan saya. Siapa nama Bapa itu? Siapa nama Roh Kudus itu? Dan siapa nama yang disembah oleh orang Kristen? Kamu tidak bisa menjawab, RK jangan nangis. Gak tega aku, sumpah. Gak tega RK. Jawab RK, tolong, aku mohon. Siapa nama sesembahan Kristen, siapa nama Bapa, dan siapa nama Roh Kudus? Apa sih Nandar? Apa sih? Suruh tuh spender kamu di sebelah itu kerasin dikit lah. Masa cuma 3.000? Bang Arman, terima kasih. Bang Ari Sodik, makasih. Aktis, makasih. Sedikit lah spender kamu tuh. Oke. Ayo teman-teman. Tap-tap Ica, makasih. Didik, makasih. Ojan, terima kasih. Turana Letena, Agung, Sato, makasih. STB Putra, Musafir, thank you so much. Apas, dan teman-teman semua. Jawab ya RK ya. Tenang Nandar. Saya sudah dari tadi saya pelan-pelan jawab saja. Oke. Sekarang. Iya. Mana? Pencet. Oh nggak ada. Pencet. Nggak ada RK. Jangan bengong. Ya nggak ada. Oh sabar, saya batalkan dulu. Iya.
Gak ada, jangan panik lah. Ini tanganku di sini. Nah, baru ada nih. Oke, jawab ya. Sebenarnya saya masih pingin main-main dulu dengan Nandar nih. Terlalu cepat juga tidak enak, Nandar. Kita main-main dulu, Nandar. Saya pingin olah dulu daya pikir kamu sampai di mana gitu. Jangan langsung tembak-tembak. Kalau kayak saya langsung tembak begini kan gak enak, Nandar. Perdebatan langsung selesai. Saya pingin kita kaji pelan-pelan, Nandar gitu. Santai, Nandar. Jangan langsung buru. Ini tipikal Nandar ini buru-buru. Buru-buru akhirnya cepat celok juga Nandar. Oke, Nandar, gini Nandar ya. Perhatikan baik-baik, Nandar. Ketika kamu nanya siapa namanya ya, Nandar ya. Perhatikan, Nandar ya. Ini di dalam satu raja-raja ya, pasal 18 ayat 24. Kemudian biarlah kamu, Nandar, memanggil nama Allahnya kamu, Nandar. Lihat huruf kecil, Nandar. Kamu kan minta saya jawaban. Oke, saya tembak langsung nih. Kemudian biarlah kamu memanggil nama Allah kamu, Nandar. Dan aku pun akan memanggil nama Yod-Heh-Vav-Veh saya. Maka Allahnya yang menjawab dengan api. Dialah Allah yang huruf besar yang adalah Yod-Heh-Vav-Veh ini. Saya ulangi lagi. Saya sebenarnya mau langsung ini, tapi Nandar udah desak terus nih. Kemudian biarlah kamu, Nandar, memanggil nama Allahnya kamu, Nandar. Dan aku pun akan memanggil nama Yod-Heh-Vav-Veh. Maka Allahnya yang menjawab dengan api. Dialah Allah yang huruf besar semua ini, yang berbicara tentang kebagaimanaan, yaitu Bapa, firman-Nya dan Roh Kudus. Biarlah kamu memanggil Allah kamu. Sehingga ketika Nabi Musa di atas gunung itu mengatakan, siapakah engkau? Dia bilang, aku, ya aku. Masa kita harus menyembah nama sih? Terlalu syariat kali, Nandar. Kalau kamu masih berpatokan pada nama, hakikat yang kamu dapat itu nggak akan dapat, Nandar. Makanya aku ya aku, ehye eser ehye. Aku ya aku, mau siapa lagi aku ini? Tetapi ketika kita berbicara tentang Yod-Heh-Vav-Veh, nah ini kita berbicara, Nandar. Kita berbicara tentang nama adalah pribadi yang hadir secara aktif. Sehingga satu raja-raja pasal 18 ayat 24, ketika kamu memanggil nama Allah kamu, ini berhubungan dengan nama adalah pribadi yang hadir secara aktif. Sesuai dengan apa yang saya jelaskan di latar belakang pendahuluan tadi. Yaitu Yod-Heh-Vav-Veh. Allah kami, sang sembahan kami, al-ilah kami, Allah kami adalah Yod-Heh-Vav-Veh. Untuk membedakan, memisahkan ilah-ilah lain dengan ilahnya Israel, ala Abraham, ala Ishak, ala Yakub. Sebenarnya saya nggak mau main-main di sini dulu, Nandar. Masih pingin pelan-pelan sih. Tapi kamu nggak sabaran sih. Ya, tetapi saya ingin bertanya satu hal kepada Nandar. Ya, ini Nandar ya. Ketika kamu tanya mengapa, ketika kamu tanya mengapa, ada satu Al-Quran, ada Al-Quran yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris, Nandar. Pertanyaan saya, ada Al-Quran yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris oleh Abdullah Yusuf Ali. Abdullah Yusuf Ali ini menerjemahkan kata Allah dengan God. Apakah itu miliknya orang kafir atau bukan, Nandar? Itu saya tanya tuh. Abdullah Yusuf Ali menerjemahkan Al-Quran di dalam bahasa Inggris, kata Allah dengan sebutan God. Kok bisa? Makanya ku bilang, Nandar, bahasa itu netral, Nandar. Bagaimana kamu mengkaji hal itu? Mengkaji bukan berarti, oh kitab saya udah ngomong demikian. Tetapi kamu bisa nggak mengkaji secara historikal? Ketika kamu tanya, siapa nama sang sesembahan? Allah kamu. Sehingga bisa membedakan Allahnya sang sesembahan kami dengan Allah yang lain adalah dari namanya. Saat itu,
Ya, nanti kita ini pelan-pelan ini, saya masih pelan-pelan. Kebagaimana dia adalah Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Ya, pelan-pelan dulu Nandar, pelan-pelan dulu. Jangan langsung keras Nandar ditembak dari sebelah. Pelan-pelan dulu Nandar, slow Nandar, slow. Jangan Terima langsung kasih, ini, kita putar-putar teman-teman semuanya. Tuan muda dari Malaysia, terima kasih. Tuh, lihat orang Kristen Malaysia sudah mencabut nama Allah. Oke, baik, gaskan. Yes. Sesekali baca bahas historikal lah Nandar. Biar lari kau lari. Saya nggak mau bertele-tele. Saya itu pengennya der dor. Teman-teman, si RK katanya mau main-main. Di mute RK. Kalau saya nggak mau main-main karena agama ini bukan permainan. Agama ini adalah keseriusan. Pertanyaan saya dengan mudah saya lontarkan dan dengan mudah kalian pahami. Tapi sayang, untuk menjawab pertanyaan saya saja muter kayak gimana. Nah, si RK saya tanya nama Tuhannya tadi katanya ini teman-teman. Ini dalam tulisan Ibrani kursif ya, Yud He Vav He. Ini namanya, ini bukan Tuhan orang Kristen, ini Tuhannya orang Yahudi, Yud He Vav He. Seperti halnya yang ada di dalam sebentar ya. Nah, seperti halnya yang ada di dalam Yeshayahu 42 nomor 8. Ani Yud He Vav He. Ini Tuhan orang Yahudi. Orang Yahudi nggak percaya Tuhan punya anak. Orang Yahudi nggak percaya Tuhan jadi manusia. Kalau kamu mengatakan Tuhanmu Yud He Vav He, ini sebagai proper name, Yesus itu proper name atau bukan? Ayo, bingung kan? Sekali lagi saya tanya nih, siapa nama sesembahan orang Kristen? Tolong dijawab. Siapa nama sesembahan orang Kristen? 1. Siapa nama Bapa? 2. Yang ketiga, siapa nama Roh Kudus? Kenapa saya berulang kali membahas ini? Biar tidak ada disintegrasi sosial di antara kita. Biar LAI sadar, jangan menggunakan istilah-istilah Islam. Ini saya contohkan ini RK ya. Kamu tanya pastor kamu tanya uskup kamu kan Katolik ya. Kamu tanya, Yesus itu sehari-hari berbicara dalam bahasa Aramaik. Saya tunjukkan, ini bahasa Ibrani teman-teman ya. Saya tunjuk di dalam Syriac Bible ya. Syriac Bible itu adalah Pesita Text. Saya baca di dalam Pesita Text. Omar leh Moja, terima kasih. Semuanya terima kasih ya. Omar leh Yesu kademoy menkulhun pukdone sema Israel Morio. Ini Aramaik Serto teman-teman ya. Aramaik itu ada Serto, ada Madenhoyo, ada Estrangelo. Kalau Estrangelo itu yang dipelajari oleh si Aldo Tulung Alo. Kalau dia manggilnya Maria, itu Aramaik Estrangelo atau Madenhoyo. Kalau yang saya baca ini adalah Aramaik. Ini adalah Aramaik Serto, teman-teman ya. Nah ini Aramaik Serto. Nah ini bahasa Yesus. Kalau orang Kristen konsisten dengan cinta kepada Yesus, ternyata Tuhannya namanya Morio, bukan Yahweh. Ya, Mojiak berkah selalu, Masya Allah. Teman-teman Tuhan muda berkah selalu. Ternyata Tuhan orang Kristen ini namanya Morio. Kalau kita mengacu ke dalam bahasa Yunani. Kalau kita bahasa Aramaik. Kalau mengacu ke dalam bahasa Yunani, RK perhatikan ini. Saya tunjukkan kepada kamu. Markus 12 nomor 29. Lihat RK. Ini tadi yang saya baca bahasa Aramaik. Sekarang saya baca bahasa Yunani ya, Textus Receptus. Di dalam Textus Receptus, di sini dikatakan, Hode Yesus afikrite hauto hoti frote fasonton
entolon aku Israel kurios theos hemon kurios es estin. Kenapa kamu nggak menggunakan theos? Bingung. Original teksnya bahasa Yunani, nggak bisa baca. Yesus sehari-hari bahasa Ibrani, Aramaik, nggak bisa baca. Kalah sama Muslim. Gak malu kalian? Saya ulangi pertanyaan saya. Jangan babi bu bebo nggak jelas. Jawab pertanyaan saya. Siapakah nama sesembahan orang Kristen? Satu, dua, siapa nama Bapa? Tiga, siapa nama Roh Kudus? Jeder. Nangis RK kawan. Aduh. Gak apa-apa, teman-teman. Kita sabar Makasih teman-teman semuanya, Rizal, Aboje, yang teman-teman yang BBR, Tuan Muda, siapa lagi tadi ya? Saya tahu, oke. Silakan. Yasril, Koike, tar RK ya, kita jeda dulu sebentar, biar kamu nggak pusing kota kamu. Kita sapa-sapa dulu nih. Aja, aku mau. Kita sapa-sapa dulu spider kita, Yasril, Om Badak, ya. Terima kasih semuanya pokoknya ya, berkah selalu. Rizal, oke. Jawab pertanyaan saya. Jangan kamu mengecewakan spider kamu. Oke Nandar. Terima kasih ya Nandar ya. Gak apa-apa. Tapi Nandar ini nggak biasa geruduk-geruduk kita teman-teman. Aman aja. Jadi ketika Nandar bertanya tentang itu, kan saya bawakan data di dalam Ulangan 28 ayat 58. Hashem, ya, Hani, ya. Lalu Wahan, ya. Hazeet Yutefavi. Ya kan Nandar? Proper name kan Nandar? Ya kan? Sekarang kau bertanya, benar gak berbicara tentang Yutefavi, dia, ya, Uwa itu Nandar, itu berbicara tentang kebagaimana dia, Bapa, firman-Nya dan Roh Kudus. Ya. Kemudian, apakah Yesus itu adalah Yutefavi? Tuhan huruf besar itu? Itu kan pertanyaannya. Nandar, saya bukan apologet kaleng-kaleng yang mengatakan Yesus itu bukan Tuhan. Kalau yang mengatakan Yesus bukan Tuhan itu berarti dia kaleng-kaleng, Nanda. Tapi ketika kau tanya, Yesus RK, Yesus Tuhan enggak? Yotefafe enggak? Yotefafe, Tuhan. Itu berbicara tentang kebagaimanaan dia. Ya, Bapa, firman-Nya dan Roh Kudus. Nah, sehingga saya ingin menunjukkan tabel ini, Nanda. Makanya saya bilang, ketika mengatakan Yesus bukan Tuhan huruf besar semua, Nanda, saya disclaimer lagi. Ketika ada yang mengatakan Yesus bukan Tuhan huruf besar semua, bukan Yotefafe, berarti dia nggak belajar teologi dengan baik tuh. Suruh dia belajar dulu. Tetapi mungkin benar atau tidak, mungkin video yang itu kau edit mungkin. Mungkin Nanda edit video itu ya, tetapi saya nggak tahu. Tetapi kalau ada yang mengatakan Yesus bukan Tuhan, ya itu kacau. Ya, perhatikan baik-baik Nanda. Ketika berbicara tentang siapakah Yesus itu, Kejadian 1 ayat 1, Bereshit bara Elohim, Yehovah adalah Yesus. 1 Korintus 8 ayat 6, hanya ada satu Allah saja yaitu Bapa, hanya ada satu Tuhan saja yaitu Yesus. Yesus adalah Yehovah, pencipta. Ada enggak? Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Sehingga di dalam bahasa Yunaninya, bahasa Ibraninya mengatakan Bereshit haya hadavar. Yohan dalam Haberit dalam bahasa Yunani. Bereshit haya hadavar. Itu berhubungan dengan Bereshit bara Elohim. Ya, sehingga Nandar berbicara tentang Yotefafe. Ya, Yotefafe itu Nandar, itu berbicara tentang adanya kombinasi dari 3 kata kerja. Saya udah mulai gramatikal nih Nandar. Ketika berbicara tentang Yod, He, Vafe, itu berbicara adanya kombinasi dari 3 kata kerja. Yaitu Hayah. Hayah itu berbicara tentang He was. Saya harap Nandar memahami bahasa Inggris. He was itu bentuk lampau. Ya, Hayah. Artinya itu berhubungan dengan Yohanes 1 ayat 1 dalam Haberitnya. Bereshit Hayah hadavar. Pada mulanya adalah firman. Kemudian kombinasi kedua dari Yotefafe ini menurut orang Yahudi, yaitu mengatakan Hove. Artinya he is. Dia adalah siapa? Sehingga kalau berbicara tentang dia, ya, adalah siapa, sehingga akan merujuk pada ini. Dia adalah siapa? Awal dan akhir.
Yesaya 41 ayat 14. Ini di dalam kitab para nabi. Wahyu 1 ayat 17. Yesus berkata, akulah yang awal dan akhir. Sehingga kita merujuk bahwa Yesus ini dalam kebagaimanaan dia adalah Yotevave. Tuhan huruf besar semua. Ya, saya udah mulai main gramatikal, Nadar. Poin berikutnya, Nadar, ya. Akan saya bilang jangan terlalu buru-buru, Nadar. Ini berbicara tentang Yihye. Yihye ini artinya apa? He will be. Dia itu siapa? Maka pada akhirnya kita mengatakan di dalam Alkitab, Allah itu, Yesus itu tetap sama. Yesterday, today, forever, Jesus is the same. Ingat Hayah, ingat Hove, ingat Yihye. Jadi kau tanya, Yesus itu siapa? Saya udah jelaskan. Ya, makanya dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 24 mengatakan, ini berbicara tentang nama adalah pribadi yang hadir secara aktif. Sehingga dalam 1 Raja-Raja berbicara tentang nama yang hadir secara aktif itu mengatakan, biarlah kamu, Nandar, memanggil Allahnya kamu. Dan aku pun akan memanggil Allah, nama Tuhan, memanggil Yotevave saya, Tuhan huruf besar. Maka Allahnya kamu menjawab dengan apa? Dan dialah Allah, huruf besar semua, Elohim. Ya, pertanyaan saya, Nandar. Tadi seorang Islam, si Abdul itu mengatakan tentang apa, Nanda? Oke, gak sempat saya bertanya. Biarkan kau bertanya aja. Oke, mangga. Ya silakan Anda bertanya. Gue ladani. Kalah lagi kau pekan, Anda. Iya, ya udah jangan kejang-kejang. Saya gak melarang Anda bertanya. Justru saya pengen Anda bertanya gitu loh. Baik. Gak mau. Jangan kamu takut. Udah kalah debat, takut bertanya. Gak mau saya. Biar kau tanya iman saya aja. Ya, Fred. Gak mau aku, Nandar. Saya udah bilang saya mau kembali yang tahun lalu. Hanya siap mau ditanya. Udah. Tanya aja iman saya. Silakan. Kamu ya babak belur lah kalau gitu, RK. Udah babak belur. Udah, ayo mulai. Jangan nangis. Teman-teman, makasih ya. Ingat, sekali lagi saya tidak membahas tentang konsep ketuhanan. Ingat ya RK ya, saya tidak membahas tentang konsep ketuhanan. Yang saya bahas dengan Anda adalah siapa nama Tuhan Kristen dan siapa nama Tuhan Islam. Kalau yang Anda jelaskan itu konsep ketuhanan. Coba Anda perhatikan ini. Ini Anda blunder kalau Anda mengatakan Tuhanmu itu namanya Yahweh. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan, Allah nenek moyang, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub yang telah mengutus aku kepadamu, itulah namaku untuk selama-lamanya. Ini terjemahan Gabrul ini. Ini jujur ini terjemahan Gabrul, teman-teman ya. Nah, kalau kita mau lihat ini dari NKJV ya, New NKJV. Kita baca dalam bahasa Inggrisnya. And Elohim said moreover unto Moses, the shall to say unto the children of Israel, Yahweh namanya, Yud-He-Vav-He Elohim of your father, the Elohim of Abraham, the Elohim of Ishak, the Elohim of Jacob had sent me unto you. This is my name. Coba perhatikan RK. Ya, this is my name forever, selamanya. Kok jadi Yesus namanya? Nama Tuhan bangsa Israel itu adalah Yud-He-Vav-He. Untuk selamanya. This is my name forever and this is my memorial unto all generation. Coba perhatikan itu. Saya nggak bertanya Tuhan Yahudi. Kenapa kamu dari tadi cuma perjanjian lama saja yang kau beri kepada saya? Saya nggak nanya Tuhan Yahudi. Kamu tahu nggak, orang Yahudi nggak pernah debat dengan orang Islam. Karena orang Yahudi menyebut Tuhannya Yahweh Hashem Adonai. Yang nggak pede dengan kitab sucinya Kristen. Makanya saya bertanya kepada ente, siapa nama sesembahan orang Kristen? Satu. Yang kedua, siapa nama Bapa Sorgawi? Yang ketiga, siapa nama Roh Kudus? Yang Anda jelaskan konsep ketuhanan. Yang saya tanya nama. Tidak perlu perdebatan kalau saya nanya nama. Misalnya, RK, di samping kamu ini siapa? Kok ganteng banget pakai kacamata?
ada tulisan Ibraninya. Oh, namanya Nandar, Yonatan Nandar. Nggak usah didebatkan. Sementara saya nanya siapa nama Tuhannya Kristen, dijawab Yesaya, dijawab Ulangan, dijawab Keluaran. Itu Tuhannya Yahudi. Sekali lagi tolong aku mohon nih teman-teman ya. Inilah ketidakbenaran LAI ketika mencuri, mengambil, mencomot kata Allah. Saya lihat video yang viral, ada salah satu tim penerjemahan dari LAI ya, pendeta doktor siapa itu, kami minta maaf memang ada terjemahan yang keliru. Pak pendeta, mudah-mudahan Anda melihat ini Pak. Indonesia tidak akan ricuh, tidak akan terjadi disintegrasi sosial antar umat beragama selama orang Kristen kembali kepada original teksnya. Kalau misalnya orang Kristen kembali seperti Yahudi, Elohim Bapa, Elohim Anak, Elohim Pneuma Hagion, saya yakin 10 tahun ke depan tidak akan ada lagi diskusi lintas agama antara Islam dan Kristen. Kenapa? Karena orang Kristen sudah kembali kepada original teksnya. Selama kalian memakai nama Tuhan kami, yaitu Allah, maka selama itu pula terjadi perdebatan. Kami tidak pernah berdebat dengan Hindu, Buddha, Konghucu, dan Yahudi. Kami hanya berdebat dengan orang-orang dengan agama yang diduga mencuri nama Allah. Oke, saya tanya kembali. Siapa nama sesembahan orang Kristen? 1. Siapa nama Bapa? Siapa nama Roh Kudus? Kamu langsung aja jawab. Nama sesembahan saya adalah A. Nama Bapa adalah B. Nama